silakan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, mulai. Berdoa tenang, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada semua? Hadir. Alhamdulillah ada semua ya. Sebelum kita mulai, coba lihat sampah di sekeliling kalian. Ada sampah atau tidak? Tidak. Alhamdulillah sudah semuanya piket ya hari ini ya. Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau mengetahui hari ini kalian perasaannya seperti apa sih? Senang atau sedih atau biasa saja? Masa, coba sekarang kalau yang merasa senang kalian mengatakan dengan posisi begini. Kalau yang merasa sedih, kemudian kalau kalian merasa biasa saja, gitu ya. Oke, sekarang silakan tunjukkan perasaan kalian sekarang. Oke, senang semua ya. Tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah kita kalau misalnya melakukan apapun selalu diawali dengan hati yang senang. Kalau misalnya hati kita senang, pekerjaan pun akan menjadi ringan. Oke, sebelum kita mulai lagi pembelajaran supaya kalian lebih semangat dalam belajar, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Tapi sebelum ice breaking itu mau kalian tepuk konsentrasi, tahu kan? Tahu. Kan setiap belajar kita selalu tepuk konsentrasi, oke ya? 1, 2, 3, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat. Ya, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, itu. Nah, ice breaking kita kali ini, tapi kalian belum ada yang ngantuk kan? Kan masih pagi. Belum ada yang ngantuk kan? Belum. Tapi supaya kalian lebih semangat lagi, kita ice breakingnya menyanyi saja. Menyanyi ya? Semua bisa menyanyi? Bisa. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Wahyu tahu? Tahu Hikmal? Oke, kita nyanyi dulu bareng-bareng lagu Potong Bebek Angsa. Semua tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, sampai kuali. Mama cinta dansa, dansa 4 kali. Sorong kecil, sorong makanan. Sudah apa gitu? Oke, itu lagu Potong Bebek Angsa. Sekarang Ibu mau ngetes konsentrasi kalian. Yang ini menyanyikan lagu Potong Bebek Angsanya menggunakan apa coba? Kwek 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 gitu ya. Kalau yang barisan ini sampai belakang nih menyanyikan lagu Potong Bebek Angsanya wok 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 gitu ya. Kalau yang ini wok 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 gitu ya. Oke, kita latihan dulu. Yang ini apa? Oh, apaan sih? Yang ini apa? Kwek kwek kwek. Kalau yang ini Wok wok wok. wok wok wok. Kalau yang ini Wok wok wok. wok 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 ya. Kalau wok dan wok agak beda tipis ya, kita ganti aja deh. Wak aja yang di sini ya wak ya. Ya ini wak wak wak. Kalau wok sama ya, hampir sama ya. Ini ganti dengan wak. Oke. Nah, sudah kita latihan ya. Lihat tunjuk petunjuk jari Ibu. Oke? Kwek 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 kwek. Kok 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 kok. Kalau ibu tidak nunjuk jangan. Kwek kwek kwek
Ibu jarinya kemana? Jadi harus konsentrasi. Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Udah ya, mulai ya. 1, 2, 3. Krek, 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 krek. Wok, 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 wok. Wak, 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 wak. Wok, 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 wak, wak, wak. Wok, wok. Oke, iya itu tadi kita sudah ice breaking juga sudah. Nah, kita dari minggu kemarin sudah belajar mengenai teks Prosedur. teks prosedur. Ibu akan mengulas sedikit mengenai masalah teks prosedur yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas teks prosedur mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks prosedur. Tapi masih ingat tidak? Struktur atau apa itu teks prosedur? Siapa yang tahu? Masih ingat tidak? Teks prosedur apa itu kemarin? Teks yang apa? Apa? Teks yang apa? Masih ingat? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Panduan, arahan untuk melakukan sesuatu. Oke. Untuk lebih mengingatkan lagi pemahaman kalian, Ibu akan memutarkan dulu materi, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bentar, Ibu nyalakan dulu proyektornya. Nah, ini kita akan belajar mengenai teks prosedur ya. Tujuan pembelajaran kita, ini kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita sebelum kita menyajikan teks prosedur. Di sini kalian atau peserta didik dapat mencapai tujuan apabila memenuhi kriteria yang pertama. Coba bacakan Iqbal, apa kriteria yang pertama? Yang keras sayang. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Oke, Kanaya yang kedua apa? Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dalam bentuk teks prosedur. Oke, yang ketiga Faisal. Peserta didik mampu mempresentasikan teks prosedur secara indah dan menarik dengan kosakata kreatif sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat masing-masing. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran, kalian akan bisa mengidentifikasi strukturnya, kemudian kalian akan menyajikan teks prosedur melalui berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian, hasil produk kalian ke depan. Jadi untuk itu, kalau ini semua tercapai, tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Oke? Kemudian kita akan sedikit mengulas mengenai materi teks prosedur, takutnya ada yang lupa atau ada yang amnesia ya. Jadi Ibu akan ulang lagi sedikit, mengingatkan materi tentang teks prosedur. Oke, di sini ada pengertian teks prosedur, yaitu teks prosedur itu berisi langkah-langkah kegiatan atau tahap melakukan sesuatu. Setiap hari kita selalu melakukan kegiatan. Tanpa kita sadari, kita itu telah melakukan atau melaksanakan teks prosedur. Di sini teks prosedur itu meliputi proses membuat sesuatu, kemudian dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Ini hanya sedikit saja review yang kemarin. Kemudian yang kedua, di sini ada tujuan teks prosedur memberikan panduan atau rincian tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material itu bahan dan metode yang
Dia itu prosedurnya sederhana saja, simple. Sedangkan kalau teks prosedur kompleks, dia teks prosedurnya itu lebih rinci lagi, lebih kompleks lagi. Jadi kan biasanya kalian melihat prosedur itu ada yang lengkap, ada yang sedikit. Seperti ada prosedur cara membuat mie instan atau meminum obat, melakukan sesuatu, meminum obat. Nah itu prosedurnya itu berbeda kan, ada yang lengkap, ada yang tidak. Nah itu termasuk perbedaan antara prosedur kompleks dan juga sederhana. Oke, kemudian di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Coba bacakan Dinda teks prosedur. Iya, ciri-cirinya saya Menggunakan kalimat bebas, menggunakan kata kerja aktif, terdapat ketentuan yang harus dilakukan, menggunakan kata hubung, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ya ini adalah contoh ciri-ciri teks prosedur. Nah, ini struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada apa saja? Coba. Ada Tujuan, ya. Iya, tujuan. Jadi nanti ketika kalian menyajikan teks prosedur atau menulis teks prosedur di situ harus ada tujuannya. Kemudian ada material bahan yang dibutuhkan untuk kalian menulis teks prosedur tersebut. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah dan penegasan ulang atau cara membuatnya dan juga kesimpulan. Itu termasuk struktur teks prosedur. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi di sini. Kaidah kebahasaan. Kemarin juga kita sudah belajar ada kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, dan juga ada konjungsi dan di situ ada pronomina. Itu juga sudah kemarin kita analisis ya. Yang terakhir, langkah membuat teks prosedur. Nah, nanti ini yang akan kita kerjakan hari ini. Itu yang pertama, menentukan judul. Nanti kalian tentukan judul teks prosedur yang akan kalian buat. Kemudian di situ membuat tujuan, karena tadi kan di struktur ada tujuan ya. Ada tujuan, jadi di dalam teks prosedur kamu itu harus ada tujuannya. Kemudian ada membuat daftar alat dan bahan. Alat dan bahan apa yang dapat digunakan dalam teks prosedur yang akan kalian buat nanti. Kemudian ada menyusun langkah-langkah dan menyempurnakannya dengan menutup atau menyimpulkan teks prosedur tersebut. Nah itu adalah cara-cara atau langkah-langkah membuat atau menyusun teks prosedur. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ini adalah contoh teks prosedur cara mengambil uang di ATM. Coba bacakan. Adit? Ya. Contoh teks prosedur cara mengambil uang di ATM. Berdiri saya. 1. Masukkan kartu debit ke mesin ATM. 2. Masukkan nomor PIN ATM. 3. Pilih bahasa yang akan digunakan. 4. Pilih menu tarik tunai. 5. Nominal yang tersedia di layar. 6. Pilih cetak struk jika ingin mencetaknya. 7. Jika sudah, pilih selesai. 8. Tunggu beberapa saat, transaksi sedang diproses. 9. Ambil uang dari mesin ATM. 10. Transaksi selesai, jangan lupa ambil kartu dari mesin ATM. Oke, ini adalah contoh teks prosedur sederhana. Oke, ini materi untuk teks prosedur sampai dengan proses pembuatan teks prosedur ya. Jadi Ibu punya gambar di sini, ada infografis mengenai makanan ya di sini. Di sini ada infografis dulu.
prosedur, Ibu akan mengaitkannya dengan mewarisi kebudayaan. Mewarisi kebudayaan Indonesia. Kalian tahu budaya Indonesia selain rendang? Ada batik ya. Ada batik juga termasuk salah satu budaya Indonesia. Selain batik di sini ada masakan. Ada masakan rendang. Kalian tahu masakan rendang berasal dari daerah mana? Padang itu Sumatera ya. Iya, Padang itu Sumatera. Di sini ada yang berasal dari daerah Padang. Oke, ya ada beberapa ya yang berasal dari daerah Padang. Ini ada termasuk salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari daerah Padang yang sudah mendunia. Ya, ini. Jadi di sini kita akan mengenal selain masakan Padang, di sini juga ada batik, warisan budaya. Iya tidak? Batik. Selain batik, ada juga makanan khas dari Jogja. Apa kira-kira? Gudeg. Ya, ada gudeg ya. Nah, sekarang gini. Coba kamu pikirkan. Kamu pikirkan atau kamu bayangkan 20 tahun mendatang, apakah generasi Indonesia masih bisa merasakan masakan Padang, atau masih bisa membatik, atau masih bisa merasakan gudeg dari Jogja? Kira-kira masih bisa atau tidak? Masih, karena apa? Karena di sini generasi atau warisan budaya itu diturunkan melalui pembelajaran yang secara tidak langsung kita menyebutnya menggunakan teks prosedur. Jadi ada langkah-langkah, ada bahan-bahan. Kalau misalnya tidak ada teks prosedur, tidak ada langkah-langkah, generasi yang akan datang tidak tahu cara membuat rendang itu seperti apa. Walaupun teks prosedur tidak lisan tidak tulis tapi berbentuk lisan. Nah itu, jadi untuk itu kita harus melestarikan budaya bangsa Indonesia. Tidak hanya makanan saja, tetapi juga batik juga sama, atau yang lain, budaya-budaya yang lain yang termasuk budaya warisan Indonesia. Jadi kita harus melestarikan sebagai generasi Indonesia. Oke? Ini ada contoh, Ibu ada contoh video. Contoh video mengenai teks prosedur. Kalian amati baik-baik, kemudian nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ke kalian terkait isi video yang akan Ibu putar. Oke, silakan simak baik-baik. Yang banyak ya.
Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: mangkuk, sendok, gelas saji, air panas, es batu, 2 saset coklatos matcha latte, 3 pieces coklatos wafer roll, dan 250 ml susu cair. Langkah-langkah. Tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Tuangkan 10 sendok makan air panas yang sudah mendidih ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Jika sudah merata, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu cair ke dalam gelas. Lalu tambahkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Dan untuk toppingnya, hancurkan 1-3 pieces coklatos wafer roll, lalu taburkan di atasnya. Bisa juga ditambahkan coklatos wafer roll-nya seperti ini. Dan inilah hasilnya. Aduk hingga merata dan siap untuk diminum. Minuman es coklatos matcha mudah dibuat dan rasanya sangat enak dan sangat cocok juga diminum saat udara sedang panas. Sekian video dari saya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bye bye guys. Oke, tadi sudah ya kalian menyaksikan video tentang teks prosedur. Nah, di sini Ibu mau bertanya deh. Kira-kira nanti kalau misalnya ada yang mau jawab di tangan ya. Oke, kira-kira informasi apa sih yang tadi disajikan dalam tayangan teks prosedur? Faisal? Coklatos matcha. Ya? Membuat coklatos matcha. Membuat coklatos matcha.
yang sudah mendidih 10 sendok, lalu diaduk sampai merata. Siapkan gelas dan ditambahkan es batu, lalu ditambahkan susu full cream yang berapa mili ya? 150 mili. Masukin sampai setengah menit. Habis itu dimasukkan yang tadi coklatos matcha ke dalam gelas yang tadi sudah diisi es batu sama susu. Terus ditambahkan topping coklatos wafer, terus yang dihancurkan, lalu ditabur di atas. Oke, sudah. Oke, Wahyu, terima kasih tepuk tangan. Adit, kemudian Azril dan juga Wahyu itu sangat bagus ya. Jadi di situ secara tidak sadar kita sudah menganalisis struktur teks prosedur. Jadi ada alat dan bahan, kemudian ada cara membuatnya dan juga itu informasi tentang apa. Nah, itu semua adalah tentang teks prosedur. Sudah makin paham? Sudah makin paham? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan materi ke kalian ya, materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang gaya belajarnya itu senangnya melihat video, kemarin kan sudah kita analisis ya pertemuan yang minggu lalu. Kemudian ada yang suka mendengarkan dan juga ada yang suka melihat gambar atau infografis. Oke, Ibu akan mengirimkan video pembelajaran sesuai dengan minat gaya belajar kalian masing-masing. Silakan nanti dibuka HP yang memang gaya belajarnya ingin melihat dan juga mendengarkan. Kemudian audio visual ya, kemudian yang visual dan juga yang mendengarkan silahkan kalian buka. Ibu akan kirimkan media pembelajarannya. Kalian buka. Untuk yang menggambar, Ibu akan kasih contoh materi tentang infografis khusus menggambar ya. Tapi kalau untuk audio visual dan juga mendengarkan itu, Ibu akan memberikan contoh materi sesuai dengan keinginan kalian. Silahkan dibuka sekarang. Oke, ini Ibu akan memberikan contoh materi. Ini infografis ya. Ini belum ada perintah LKPD ya, ini baru memperhatikan materi tambahan saja. Ini. Oke, jangan perhatikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya. Silakan. Barang-barang sini. Oke, diperhatikan LKPD-nya, diperhatikan itu gambar infografisnya. Diperhatikan ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ke Ibu.
KPD sesuai dengan minat kalian dalam mengerjakan tugas ya. Kemarin kita sudah membagi sesuai dengan minat dan keinginan kalian masing-masing. Di sini ada kelompok infografis, yang mana kelompok infografis nanti di sini ada perintahnya. Ini ada gambar kolak pisang. Kemudian di sini ada perintahnya. Kamu menyajikan teks prosedurnya itu di situ digambarkan. Kalau misalkan kamu susah menggunakan kata-kata atau kalimat, kamu bisa menggambarkannya dalam bentuk infografis. Jadi nanti Ibu jelaskan satu-satu dulu ya. Di sini misalkan ada gambar kolak pisang. Bagaimana kamu membuat teks prosedur dari bentuk gambar? Karena kan kalian kesulitan untuk membuat kalimat. Jadi kamu gambar, misalkan dari alat bahannya. Kolak pisang itu membutuhkan bahan apa saja sih? Jangan pisang. Pisang kamu gambar pisangnya. Terus apa lagi bahannya? Misalkan ada gula, gambar gulanya. Gitu ya. Itu kalau misalkan kelompok yang senangnya menggambar. Tapi kalau misalkan untuk kelompok yang senangnya merangkai kata, dia belum terlalu paham mengenai menulis, nah itu ini Ibu sediakan infografis ya, infografis teks prosedur acak, teks prosedur acak. Nanti Ibu bagi ke kelompok yang memang senang merangkai kata. Setelah itu kamu dirangkai satu per satu. Dari mulai kalimat yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sesuai dengan struktur teks prosedur. Kemudian kalau untuk kelompok senang menulis, ya, di situ kamu menuliskan secara kompleks mengenai teks prosedur. Mulai dari tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga kesimpulan. Oke, paham ya? Ya, menurut Ibu tidak susah karena ini memang sesuai dengan kemampuan dan juga minat kalian masing-masing. Ya, oke, Ibu bagikan mana kelompok infografis. Ini infografis ya. Oke, kemudian kelompok infografis. Kemudian kelompok membuat teks prosedur kompleks. Ini dan ini kelompok menyusun kalimat yang kompleks. Nih, nanti dibaca perintahnya ya, masing-masing perintahnya berbeda. Setiap kelompok masing-masing perintahnya berbeda LKPD-nya. Jadi silakan kamu baca perintahnya. Ini untuk menyusun kalimat. Ini Ibu ada kalimat yang acak ya. Ada kalimat acak, nanti kamu susun sesuai dengan struktur. Oke? Silakan. Disusun ya. Ada lem, silakan dipakai lem, kalau tidak double tip. Ditulis judulnya ya, jangan lupa ditulis judulnya. Kemudian ditulis di situ strukturnya juga biar lengkap. Itu pun sama. Ibu kasih waktu 30 menit kurang lebih. Silakan dikerjakan. Lebih cepat lebih baik ya. Ditempel di sini sayang. Nih, di sini kamu tulis judulnya, kemudian kamu tempel sesuai dengan urut. Ini bisa digunting. Ini digunting. Ya. Kemudian ditempel di sini. Tengah. Baru kalimatnya, gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang tidak bisa ditanyakan ke Ibu. Ini juga sama. Ini gambarnya bisa digunting. Kemudian bisa kamu tempelkan di sini. Nah, sisanya kamu gambar. Ya, sesuai langkah-langkah. Misalkan membuat kolak pisang, itu gambaran langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa saja? Digambar oleh kamu. Berikut dengan bahan-bahannya juga. Membuat kolak pisang, bahan-bahannya apa? Kamu gambar di sini. Ya, jangan lupa judul ditulis di sini juga ditulis. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke.
Ini digunting, kemudian ini dihapus dulu, digunting, ininya digunting dulu ya. Ini dihapus dulu, ini dipindahkan dulu ke sini. Boleh ditempel langsung ini juga boleh ya. Nanti ininya di bawah, gambar-gambarnya, bahan-bahan gambarnya di bawahnya. Jadi kamu membuat teks prosedur melalui gambar karena kesulitan dalam menulis kalimat gitu ya. Jadi kamu harus menulisnya menggunakan gambar sesuai dengan perintah kamu kerjakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung dikerjakan. Ayo go. Jangan nunggu lagi, langsung dikerjakan. Kamu untuk ini nanti praktek di depan sayang. Kamu menulis teks prosedur lengkap. Teks prosedur lengkap ya. Kalau ini menulis teks prosedur lengkap. Judulnya jangan lupa, tujuannya ya. Struktur masih ingat kan? Ada tujuan, ada alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan juga ada semua di teks prosedur kamu. Begitupun dengan ini. Kamu tulis judulnya, kemudian alat dan bahan, pokoknya seperti contoh yang tadi. Ya. Oke. Oke, yang lain kasih rekomendasi silakan. Kasih masukan, diskusi, kasih masukan dulu. Bisa digunting, ya digunting terus di sini. Ini juga. Ini judulnya. Nah, ya begitu. Nanti di bawahnya langkah-langkah ya. Kamu kasih keterangan langkah-langkahnya apa, gambar apa sih, bahan-bahannya apa. Kamu gambar. Kemudian lebih bagus lagi gambarnya diwarnai. Ini digunting dulu biar bagus nanti gambar hasilnya. Digunting dulu nanti sisanya untuk bahan dan juga langkah-langkahnya bisa digambar. Ini yang ininya dari sini ke sini. Boleh lah digunting supaya lebih bagus lagi hasilnya. Ayo cepat. Jangan menunda waktu. 30 menit berjalan ya. Yang satu ngurutin, yang satu nempel, biar cepat. biar besar begini, jangan begini nanti tidak kebagian. Begini nempelnya ya. Tapi judulnya apa? Jadi harus ada titik. Ya di tengah biar bagus. Iya boleh. Nah di tengah nanti sisanya ya. Yang urut ya. Kalau tidak cukup bisa begini nih. Kalau tidak cukup begini. Nih begini juga bisa tuh. Terus ini begini. Nah ini judul terus sini. Kapan? Susun. Ayo disusun. Judulnya. Iya sih.
buang sembarangan. Tinggal 20 menit lagi ya. Perintahnya kamu baca deh, kamu perintahnya tadi. Yang poin ketiga. Baca perintahnya poin ketiga mana? Yes, yang poin tiga, yang poin tiga. Tambahkan satu lagi langkah untuk membuat nasi goreng. Ditambahkan sama ditambah
Silakan. Menit lagi ya. Sudah disediakan. Ini Oh, ini mencakup ini semua. Ini mencakup ini semua ya. Jadi ada semua di sini. Jadi itu yang diperlukan itu yang perlu dihaluskan lihat dulu dong. Ini semuanya masih bawah merah. Habis itu tiga siap. Tempel lagi di bawah. Ini masukkan. Oke, kelompok ini udah selesai ya? Hampir selesai. Sedikit lagi.
Sudah? Oke, coba ibu lihat. Tambahkan simpulannya ya. Iya, tambahkan simpulan. Di bawah apa? Iya, pas. Oke. Oke, tinggal di program. Tinggalin Jangan gini. ini udah juga. Bikin lagi. Bikin lagi. Hah? Hati sayang. Ini bahan-bahan penting. Ini bahan-bahan kan? Iya.
yang rapi nulis bahan-bahannya ya. Harusnya ada jarak ini biar bahan-bahannya itu ini apa sih nama agak ke bawah. Tapi nggak apa-apa, ini kamu tulis aja di sini. Huruf kapital semua juga nggak apa-apa. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita presentasi. Untuk presentasi yang kelompok demonstrasi itu coba nih ini dua meja ke depan. Dua meja ya. Nah, ini coba ke depan. Ini ya. Lagi. Kamu di situ aja dulu ya. Oke. Kita presentasi dulu, mulai dari kelompok. Siapa dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok apa ya, video audiovisual silakan. Jangan lupa ya, ketika presentasi kita perkenalkan dulu anggota kelompoknya, maksud dan tujuannya, baru kita gantian ya nanti presentasinya. Perkenalan dulu. Ya, bareng-bareng perkenalan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan cara membuat bola-bola susu. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adila Nurita. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Perkenalkan, nama saya Fiora Natasha Utomo. Perkenalkan nama saya Wadidaya. Oke. Biasanya kita akan membuat. Ada yang membacakan, ada yang ini. Dibaca ya. Keras suaranya nih. Di sini kita akan membuat bola-bola susu. Tujuan membuat bola-bola susu adalah karena rasanya enak dan mudah dibuat. Alat dan bahan: Alat dan bahan sekalian disebutkan, sekalian ditunjukkan ya. 6 saset bubuk coklat plus Tunjukkan. Nah, 2 saset susu kental manis putih, tunjukkan susunya. 2 sendok makan, 2 piring, ini 1 padang kecil. Cara membuat: masukkan 5 saset bubuk coklat ke dalam daun. Keras suara gede.
Lalu keluarkan satu stasiun disebut laborator menaruh piring. Lalu buat-buatkan adonan yang tadi sudah dibuat. Bahwa susu siap disajikan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan.
Tuangkan prosedur cara membuat yang keras suaranya ya. Cara membuat nasi goreng. Iya. 1. Nasi goreng bukan hanya makanan khas Indonesia, namun di beberapa negara juga memiliki nasi goreng jenis lainnya. Namun nasi goreng memang sangat digemari oleh semua suku bangsa Indonesia. Rasa yang enak dan cara penyajian mudah bagi siapa saja yang ingin mencoba makanan menjadi nasi goreng makanan favorit. Ada banyak variasi nasi goreng di Indonesia dan di dunia, salah satunya adalah nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial adalah yang paling banyak dibeli di kamu tidak boleh pergi ke restoran mahal karena ini sebenarnya paling murah. Coba karena bahan dan bahan-bahannya: nasi putih 2 sampai piring sesuai selera. 1 helai daun bawang, 1 potong bagian ayam suwir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 2 butir telur ayam, 2 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan kecap asin, kecap manis, 3 buah bakso, bumbu yang perlu dihaluskan, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai rawit dan cabai merah, 1 sendok teh terasi. Langkah pembuatan nasi goreng spesial. 1. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan kecil api kecil. Haluskan seluruh bumbu yang dibutuhkan, kemudian tumis bumbu dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. 2. Masukkan ayam dan bawang ke dalam wajan dan aduk secara merata hingga matang. Untuk 1 butir kabel kemudian digoreng di bawah kayu. Cara membuat tambahkan bumbu ke dalam wajan. Tuangkan bahan ke lubang garam dan aduk hingga rata. Pindahkan nasi ke atas piring, kemudian masak 1 butir telur untuk dijadikan telur mata sapi. Setelah telur matang, letakkan telur mata sapi di atas nasi goreng yang telah dipindahkan ke atas piring. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan mempraktikkan minuman yang kami akan coba. Cara membuat es soda susu. Tujuannya, dengan kita minum soda susu di cuaca yang panas, kita dapat merasakan segarnya minum es di tenggorokan. Alat dan bahan: 1. Soda Fanta 1 liter, susu kental manis, es batu, gelas dan sendok. Langkah-langkah: tuangkan susu ke dalam gelas. Lalu tuangkan soda Fanta ke dalam gelas. Aduk kedua bahan tersebut menggunakan sendok hingga tercampur rata. Tuangkan es batu.
Hidangan dan soda susu dengan menarik. Kesimpulannya, membuat soda susu sangatlah mudah. Jadi kalian cobalah di rumah masing-masing untuk meningkatkan rasa segar di tenggorokan saat cuaca panas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil infografis gambaran prosedur, teks prosedur. Tunjukkan. Membuat kolak pisang. Jadi di sini ada bahan-bahannya, ada pisang pepok, gula merah, gula pasir, garam, santan, pandan, dan ubi ungu. Langkah-langkahnya: pertama, potong pisang, pepok, dan ubi. Langkah kedua, masukkan gula merah dan air. Langkah ketiga, masukkan gula pasir dan garam. Langkah keempat, masukkan potongan ubi. Langkah kelima, terakhir masukkan santan. Dan ini hasilnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, presentasi tadi sudah selesai ya. Mulai dari kita menyajikan teks prosedur, mulai dari mendemonstrasikan, kemudian infografis, dan juga merangkai kalimat. Oke, sekarang ketua kelompoknya silakan memajang hasil penyajian yang tadi itu di mading kelas. Silakan. Salah satu, ya salah satu. Pakai double tip, silakan. Pakai double tip. Nah, iya silakan. Ditempel hasilnya. Cepat sini biar cepat. Sini biar cepat. Nih. Mana di atasnya? Nah, udah silakan yang penting kebagian semua. Enggak, ini kecil.
menyenangkan atau bagaimana? Silakan ditulis di refleksi yang Ibu akan bagikan ya, ini ya. Nanti kelas ini akan Ibu bagikan. Silakan ditulis refleksinya. Cepat ditulis 1 kalimat saja. Silakan. Ya. Jangan satu. Ini guys. Ini saya. Enggak. Ayo coba ditulis 1 kalimat, 1 kalimat. Yang sudah kebagian langsung ditulis refleksinya. Sudah? Oke, silakan ditulis refleksinya. Sudah selesai? Oke, coba Ibu mau tahu refleksi dari Wahyu. Silakan berdiri. Wahyu, kira-kira apa sih yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang Senang kenapa? karena bisa saya beraktivitas bersama teman. Bersama teman. Oke, terima kasih. Kanaya. Iya, kalau untuk Kanaya refleksinya apa sayang? Sangat senang sekali Karena dengan pembelajaran dengan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih untuk refleksi hari ini. Nanti refleksinya kita pajang di mading ya. Nanti kita setelah selesai pembelajaran refleksi kita pajang di mading kelas. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Tadi ada beberapa kelompok yang bagus presentasinya dan juga cara mengerjakannya rapi, yaitu tepuk tangan untuk Bahasa Indonesia. infografis membuat kolak. Tepuk tangan dong. Ini ada kelompok yang presentasinya bagus, cara membawakannya, kemudian suaranya, kemudian hasilnya itu bagus. Dan yang kedua ada kelompok membaca. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang dengan materi berikutnya tentunya ya. Oke, terima kasih